bahas. Baik Pendeta Robi, ketika berbicara tentang bagaimana merasa damai Pak, tentunya setiap orang kan pasti merindukan Pak. Kita kadang-kadang banyak orang yang berusaha mencari damai itu namun masih saja belum menemukan Pak. Ada yang beranggapan kalau saya punya ekonomi yang cukup, maka saya damai. Ada yang beranggapan bahwa ketika pekerjaan saya stabil, tentunya damai. Tetapi ketika itu diperoleh, Pak, masih saja ada yang kurang. Nah, apa yang salah, Pak, tentang hal ini? Baik. Uh, Sekali lagi, damai itu adalah mengenali kehadiran Tuhan. Peka pada apa yang sedang dia lakukan. Jadi itu tidak bisa digantikan dengan damai buatan manusia. Sekarang apakah orang katakan Anda punya uang tidak terpakai 500 miliar? Atau lebih gila dah, 7.000 triliun gitu ya. Lalu Anda tentunya ingin anak Anda jadi orang penting dong. Paling kurang gubernur kek, kalau bisa wakil presiden kek, tentu kalau udah punya segitu. Kalau nggak dapat, bisa damai nggak? Walaupun punya 7.000 triliun. Anda pasti tidak damai. Rasa satu ada yang tidak adil, aku kok gagal, anakku kok bodoh, lalu tidak apa yang salah teman-temanku yang nggak sadar. Bisa begitu kan? Uang tidak bisa jamin kedamaian. Itu pasti. Uang perlu, penting. Ya, siapa yang nggak mau? Saya juga kalau punya 3 miliar, masukkan ke surat berharga negara, hanya pegang bunganya, nggak usah pusing. Tiap bulan ada 15 juta. Tentu mau, supaya bisa mengerjakan lebih banyak buat Tuhan. Ngakunya sih gitu. Tapi kalau benar terjadi, jangan-jangan bukan lebih banyak buat Tuhan, lebih banyak ke jalan-jalan ya, ke sono ke sini yang kita suka ya. Nah itu jadi uang tidak menjamin. Bahkan kita melihat teman-teman, saya punya teman-teman ketika COVID ini turun aja income dia sudah down gitu ya. Udah kayak orang stres mau mati gitu ya. Tiap tahun dia dapat untung bersih 7 miliar, turun ke 3 miliar, udah kayak, kalau saya dikasih 3 miliar, jangankan untung tiap tahun, sekali aja udah berikutnya udah, jangan begitu, sekarang ada yang lewat 500 juta juga udah, wah ini luar biasa gitu. Jadi uang nggak jamin. Yang punya besar pengen lebih besar lagi. Tapi memang kalau sama sekali nggak ada uang, rasa damai pasti hilang. Ya, seringkali hilang. Nah, tapi di situ pun kalau kita sudah berjuang, kita bekerja nggak dapat, masih bisa nggak kita melihat Tuhan dan bertanya, jangan-jangan kau tidak kasih ini, karena Tuhan mau kasih sesuatu yang lain. Ini nih, kadang-kadang kedamaian hilang kalau apa yang kita anggap pantas kita miliki, uang, posisi yang stabil, keluarga yang baik, ya, anak-anak punya keluarga, anak cucu, semuanya baik, baru ada damai. Nah, kalau begitu, Tuhan berkata, damai kuberikan padamu. Diamlah, tenanglah. Damai sejahtera kuberikan padamu. Tuhan tidak mengatakan, damai sejahtera kuberikan padamu bersama uang, bersama posisi anakmu, dengan gelarmu, dengan... Enggak tuh. Tuhan tidak katakan gitu. Jadi, jangan menyamakan kalau damai itu hanya terjadi, aku bisa lihat Tuhan terjadi kalau aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Nama baik, keluarga, kuasa, kehormatan, duit, kesehatan, dan lain-lain. Tidak. Justru dalam iman itu, tokoh-tokoh Alkitab, di dalam kondisi yang paling susah, beda dia, tetap punya damai. Elia, udah hidup di sungai, di tepi sungai, udah akhirnya musim kering pindah ke tempat lain, minta makan sama janda, lalu setelah itu dikejar raja, sampai sempat putus asa lah kan dia kan. Udahlah Tuhan pulang aja gitu. Aku nggak punya peran di sini. Tapi akhirnya dia berbalik. Dijumpai Tuhan juga sana. Dan dia menjalani hidup dengan damai sampai akhir. Padahal kalau secara nabi-nabi dia tidak mencapai banyak ya. Hanya menghasilkan satu, Elisa, murid. Ya kan? Dalam perjuangan dia gagal semua. Ministrinya boleh katakan tidak punya gereja yang besar, tidak punya duit yang banyak, nama terkenal. Enggak. Cuma nabi yang ya punya murid segelintir sana sini cuman punya Elisa, tapi tetap damai. Yusuf
dibuang keluarganya sendiri oleh kakak adiknya sendiri, kakaknya sendiri. Di sana sudah kerja baik dengan Tuhan, diperlakukan tidak senonoh oleh majikan yang dia bela, yang dia setia. Di penjara nolong orang, diperlakukan juga setelah orang itu lupa aja sama dia gitu. Tetap dia dibiarkan di penjara. Cukup alasan untuk tidak masa damai. Kok hidup ini nggak adil? Aku bikin salah apa? Tapi dia tidak lakukan itu. Jadi kalau dilihat tokoh-tokoh di Alkitab, justru dalam keadaan susah, damainya tuh beda. Bukan tidak bergulat ya. Tuhan Yesus pun sebelum disalib, di Getsemani sempat air matanya keluar. Kalau boleh angkat cawan ini daripadaku. Dia sendiri bergumul. Damai itu adalah satu kondisi setelah kita bergulat, berjuang. Pada akhirnya kita tiba pada saat damai akan didapatkan kalau kita menyerahkan kehendak mulai yang jadi. Damai didapat kalau kita lebih berserah dan lebih belajar mencintai Tuhan. Kuncinya itu. Saya cerita sedikit ya Bang Tony ya. Saya punya pengalaman beberapa hari ini yang sangat tidak enak gitu ya. Saya rasa saya melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lah ini. Semua bukan urusan saya tapi membantu. Tetapi ada yang berespon, mungkin dia juga orang yang tidak ada urusannya dengan orang-orang yang saya tolong itu. Tapi dia mengharapkan sesuatu pada saya dan saya katakan, ini saya mau bantu juga, rasanya aku masih bisa bantu kamu juga. Cuman dia nggak sebutkan kapan itu deadline-nya. Dan saya juga nggak nanya, sama-sama salah. Sehingga dia mengharapkan saya menyelesaikan tugas buat dia itu pada jam sekian. Pada jam itu saya sedang menolong orang lagi sedang pikuk sibuk luar biasa. Dan saya berpikir dia baru bisa selesaikan sore pun nggak apa, karena dia nggak sebut di WA nggak sebut, ya nggak sebut saya butuh itu sebelum jam, nggak dia nggak sebut. Jadi saya bilang aku bantu. Saya pikir sore. Wah dia marah luar biasa, ngamuk ya, merasa diabaikan, merasa wah dan mengamuknya nggak sekali, terus menerus. Saya jadi aduh Tuhan saya mau bikin apa, saya merasa terganggu sekali dan itu orang dekat sama saya kok jadi begini gitu, sama saya pikirkan. Tapi kemudian saya ingat Yohanes 14 yang saya khotbahkan beberapa minggu lalu, itu dikatakan kuberikan damai sejahtera padamu, Roh Kudus kuberikan padamu. Tapi satu yang Tuhan tidak lupakan, katakan aku ingin kau mencintai aku, mencintai. Dan pada saat itu saya bilang saya nggak damai karena saya temukan. Saya tidak benar-benar memikirkan cinta pada Tuhan dalam kondisi itu. Saya mikirkan cinta pada diri saya sendiri. Kok saya diperlakukan tidak adil? Padahal saya sudah sungguh-sungguh bantu. Kok saya diperlakukan kayak begini? Kok saya dimarahin, dimaki-maki? Nah, begitu saya sudah berpikir, saya tenang. Udah Tuhan, pokoknya aku mencintai Tuhan. Kalau saya dimaki lagi nggak apa-apa lah. Tapi saya tetap akan lakukan apa yang bisa dalam batas saya pada orang-orang yang memang Tuhan berikan pada saya. Saya rendah. Tadi saya datangi orangnya dan saya berkata, kemarin kayaknya ada misunderstanding deh. Kamu butuh ini jam 11, tapi di WA kamu nggak sebut. Dan kamu nggak sebut dengan jelas apa yang aku harus lakukan dengan tepat. Datanya tuh nggak ada, jadi aku nggak bisa kerja. Aku pikir kalau setelah aku kerjaan-kerjaanmu jam 1, aku telepon kamu. Aku telepon kamu nggak angkat, terus marah gitu. Dan terus 2 hari. Tapi saya belajar situ. Kalau saya ikuti perasaan saya, ini nggak adil. Saya udah lakukan yang terbaik kok diginikan. Dan udah sering gitu ya. Tapi saya pikir ini, kalau saya begitu, saya lebih pikir aku. Saya pikir pas satu, ingat itu. Cinta, damai sejahtera, Roh Kudus. Jadi doa saya, Tuhan, boleh nggak saya sekarang belajar untuk lebih mencintai Tuhan? Tolong saya. Nggak gampang Tuhan. Tolong saya untuk lebih mencintai Tuhan. Reda tuh. Rasa kesel, rasa tidak berdaya, rasa penasaran, rasa tidak adil hilang. Dan saya datangi orang itu, saya jelaskan, ya kamu nggak lihat sih di WA gede gitu. Sorry, WA grup saya ada 19. Kalau saya terlibat, saya minta maaf. Padahal bukan salah saya tuh. Reda, dua-duanya ketawa, sudah selesai masalahnya. Coba. Ya kan? Jadi, kalau bisa saya coba mengarahkan pada saat yang, pada saya lelah, betul. Saya sangat lelah, dan bertubi-tubi masalah-masalah berat di pundak, dan mesti ambil keputusan, dan semua keputusan akan tidak mudah dan tidak enak, tapi di tengah itu Tuhan ajar di tengah ini, tidak memperhatikan apa yang penting buat saya, yang saya inginkan pelayanan saya, tapi ajar saya mencintai Tuhan dalam kondisi, lupakan semua, lihat Tuhan saya. Langsung tenang tuh.
langsung tenang, bisa malahan lega gitu ya. Saya belajar satu hal lagi, oh ternyata udah tua juga masih perlu belajar terus. Masih bodoh ini, masih bodoh gitu. Ya, jadi memang damai itu perlu kita pelajari seumur hidup saya rasa ya. Kehadiran Tuhan, kepekaan pada kehadiran Dia untuk lebih mencintai Dia justru ketika kondisi paling tidak enak, ketika tidak diperlakukan adil, ketika sedih, ketika apa ya. Itu barangkali satu yang saya bisa bagikan. Dan tadi keluar gereja saya ketemu seorang ibu, saya pegang tangannya, gimana? Langsung dia keluar air mata. Saya bilang, kenapa? Nggak usah ingat apa yang terjadi. Sudah ya, tenang. Dalam keadaan ini maukah kamu coba mencintai Tuhan? Jangan lupakan segala persoalanmu dengan pasangan hidupmu, dengan anak. Ingat, Tuhan mencintaimu dan maukah saat ini kau mencintai Tuhan? Dia keluar air mata terus dia diam. Ya, 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 benar sekali kata dia. Jadi memang susah untuk punya damai walaupun punya duit, punya teman, punya. Kalau pada saat itu kita tidak merasa kita mau mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Itu rahasianya. Dan itulah tokoh-tokoh Alkitab kok bisa sukses, Tuhan Yesus kok bisa begitu ya. Rela menderita, mati buat kita, yang dia nggak salah, masih dikata-katai, dan yang muridnya sendiri mengkhianati dia. Ada cukup balasan untuk dia marah. Tapi akhirnya tuh damai berkuasa ketika kita mencintai Tuhan lebih dari banyak hal ya. Gimana Bung Tony? Wow.